Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB, dalam Night Call GPIB, Minggu 5 Desember 2021. Hari ini kita merayakan Minggu kedua Advent, Minggu di mana kita mempersiapkan diri, baik untuk merayakan Natal maupun untuk menyambut kedatangan Kristus. Di minggu kedua ini, kita menyalakan lilin Advent berwarna ungu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menanti Kristus di dalam iman. Dalam penantian itulah, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama malam ini. Namun sebelumnya, marilah dengan rendah hati, kita berdoa kepada Allah, memohon agar Ia memberikan pengertian untuk kita mengerti firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, padamu ada hikmat dan pengetahuan, padamu ada terang dan kebenaran. Kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kami sukacita untuk mendengarkan sabdamu, dan damai sejahtera dalam melakukan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, sehingga kami tidak takut, kendati duka dan derita menjadi bagian dalam hidup, ketika kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Allah, dalam rahmat-Mu kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 12 hingga 15. Firman Tuhan menyatakan, "Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya." Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah dan berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, derita dan duka adalah bagian yang integral dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalaminya. Derita dan duka dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk pemberontakan, pelanggaran, kelalaian, dan dosa kita. Namun apapun bentuknya, derita dan duka bukanlah perkara yang mudah. Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapati betapa derita dan duka berpotensi membuat orang percaya menjadi ragu akan kasih Tuhan dan kuasa-Nya. Kondisi inilah yang kira-kira dialami oleh bangsa Yehuda di pembuangan di Babilonia. Jika kita menyimak pasal 1 sampai 39, maka di sana kita tahu bahwa pembuangan Yehuda ke Babilonia adalah hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka. Bukan hanya secara spiritual, yakni menduakan Allah dengan berbakti kepada ilah-ilah kesuburan bangsa Kanaan, tapi juga secara sosial, yakni bersikap serakah, suka menindas sesama, suka menipu, tidak peduli kepada orang miskin, sombong, dan lain sebagainya. Dosa spiritual dan sosial tersebut sungguh menyakitkan hati Allah. Dosa itu mencolok dan mengakar, baik dalam budaya, sistem, dan struktur, hingga akhirnya merusak relasi dan kualitas hidup bangsa Yehuda. Tidak ada lagi kebenaran dan keadilan. Tidak ada lagi damai dan sejahtera, sebab masing-masing hanya memikirkan kepentingannya semata. Meski demikian, Tuhan masih berpanjang sabar. Ia mengutus Nabi Yesaya dan nabi-nabi lainnya untuk menyampaikan nasihat
teguran, peringatan, kritik, juga nubuat. Nubuat tentang kehancuran Yerusalem telah disampaikan sejak abad 8 sebelum Masehi. 2 abad lamanya, Tuhan memberikan waktu kepada Yehuda untuk bertobat. Namun pertobatan itu tidak kunjung terjadi, sehingga orang Yehuda pun diangkut ke Babilonia, menjadi tawanan bangsa asing. Demikianlah negara Israel hancur pada abad 6 sebelum Masehi. Tidak ada lagi kota Yerusalem, Bait Allah maupun dinasti Daud. Israel lenyap dari peta sosiopolitik Timur Tengah kuno. Situasi inilah yang terpotret dalam paruh pertama kitab Yesaya yang berakhir pada pasal 39 ayat 8. Namun kehancuran Yehuda, saudara-saudaraku, bukanlah akhir segalanya. Allah kembali mengutus seorang nabi, Nabi Deutero Yesaya, untuk menghibur umatnya. Suara nabi inilah yang kita dengar dalam pasal 40 hingga 55. Sama seperti para pendahulunya, ia diutus untuk menyampaikan firman Allah. Kali ini bukan tentang hukuman, tapi tentang keselamatan. Israel yang menderita dan berduka di tanah pembuangan diajak untuk percaya pada kuasa Allah, baik sebagai pencipta maupun sebagai pengendali alam semesta. Bahwa Allah yang menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Babel adalah Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia. Dikatakan dalam ayat 15, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Itu artinya seluruh bangsa di dunia adalah ciptaan manusia yang terbatas dan fana, tidak sebanding dengan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Kalau Allah berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia, Dia artinya mengetahui segalanya dan mengendalikan segalanya. Tidak hanya perkara-perkara kecil ibarat debu tanah, tapi juga perkara-perkara besar ibarat bukit dan gunung-gunung. Atau dengan kata lain, Allah yang menghukum Yehuda karena pelanggaran mereka adalah juga Allah yang sedia mengampuni, memulihkan, dan menyelamatkan mereka. Jikalau Babel menjadi nafas Allah yang membuat Yehuda laksana rumput yang kering, maka Allah juga sanggup menggunakan bangsa lain untuk memulihkan umatnya. Israel dalam duka dan derita barangkali tidak mampu mengerti mengapa Allah menghukum mereka dengan cara yang demikian. Mengapa Ia membiarkan mereka menjadi tawanan dan tertawaan bangsa-bangsa sekitar. Sebagai manusia, kita sama seperti orang Israel atau bangsa Yehuda, tidak pernah mampu menyelami keputusan dan pekerjaan Allah. Sebab Allah memang bertindak seturut dengan hikmat-Nya. Sebagai pencipta dan pengendali alam semesta, Ia melakukan apa yang diperkenannya, baik untuk mendidik umat-Nya maupun untuk menunjukkan keadilan-Nya di hadapan bangsa-bangsa. Tidak ada seorang pun yang menjadi penasihat baginya. Tidak ada seorang pun yang mengajarkannya tentang pengetahuan dan pengertian. Allah bertindak mandiri dan bebas dalam kedaulatannya. Keyakinan inilah yang tampak dalam pertanyaan-pertanyaan retorik Nabi Deutero Yesaya dalam ayat 13 dan 14. Dengan bertanya, sesungguhnya nabi ini ingin membangkitkan keyakinan orang-orang Yehuda kepada Allah. Keyakinan serupa juga pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, ketika ia berargumen tentang karya keselamatan Allah, baik bagi bangsa Yahudi maupun bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam ketakjuban, Paulus pernah berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Saudara-saudaraku, tidakkah itu yang terjadi dalam peristiwa Kristus? Sang Firman menjadi manusia. Dia yang kekal merengkuh kefanaan. Dia yang berkuasa merengkuh kelemahan. Dia yang tidak terhampiri datang menjumpai kita. Sungguh pekerjaan Allah tidak terselami oleh manusia.
Karena itu yang bisa kita lakukan adalah percaya kepadanya. Sama seperti Israel atau Yehuda, kita barangkali saat ini sedang menanggung derita dan duka. Situasi di tengah pandemi semakin sukar dan pelik. Pergumulan tidak kunjung berhenti, kesulitan datang silih berganti. Tetapi firman Tuhan malam hari ini memberikan penghiburan dan jaminan bagi kita semua, bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Bukan hanya atas alam semesta, tetapi juga atas sejarah dunia. Bukan hanya atas persoalan global dan internasional, tetapi juga duka dan derita setiap kita. Karena itu saudara-saudaraku, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berkata bahwa Allah tidak peduli dan meninggalkan kita. Sebaliknya, tetaplah percaya. Kendati derita dan duka memberi kita 1000 alasan untuk ragu, khawatir, kecewa, bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan lakukanlah segala pekerjaan kita dengan baik di dalam iman kepada kuasa dan kasih-Nya yang sempurna. Selebihnya, serahkanlah segala sesuatu kepada kuasa Allah. Biarkanlah Allah bekerja seturut cara dan waktu yang diperkenannya. Tidak perlu kita memaksa Allah, tidak perlu kita mengatur apalagi mendiktenya, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita untuk mengatasi derita dan duka. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dalam pengharapan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Karena Ia terus bekerja hingga saat ini, bahkan esok dan kekal, maka derita dan duka pasti berakhir. Pemulihan dan keselamatan pasti terjadi. Kalau Allah sanggup memulihkan kehidupan bangsa Yehuda, maka Dia pun sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Sebab tidak ada persoalan yang kekal, hanya Allah yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita menikmati malam dengan beristirahat, sambil percaya bahwa esok ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik, yang di dalamnya kita mengatasi derita dan duka. Selamat hari Minggu, selamat menanti pertolongan Tuhan, selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, ya Allah. Meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya dalam derita dan duka, di tengah pergumulan dan perjuangan kami selalu berpengharapan dan beriman kepada kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia, penuh kasih dan rahmat, dan Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Dalam keyakinan itu kami menanti-nantikan Kristus dan percaya bahwa kesempatan yang Engkau beri bagi kami adalah kesempatan untuk juga belajar mengandalkan Engkau, berserah pada kuasa dan rencana-Mu. Malam menjadi bahagian kami, lindungilah kami ya Allah, supaya esok pagi kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, yang melaluinya kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah pewartaan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam Night Call GPIB selanjutnya. Tuhan memberkati.